Sama Waskita Channel. Nyong kawan Ngobrol bareng. Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waskita, wawasan kita-kita. Pagi ini Nyongkon akan ngobrol bareng. Kali ini Waskita Channel bersama Pak Asidin, beliau pakar pangan dan pertanian. Kebetulan pembina rumah Waskita. Di sela-sela kesibukannya beliau sempat mampir dan kita akan berbincang-bincang suatu tema yang menarik hari ini berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia. Pak Asidin, tema besar apa untuk Hari Pangan Sedunia kali ini, tahun ini? Terima kasih Mbak Ujang dari Rumah Literasi Waskita. Salam Waskita, wawasan untuk kita-kita, wawasan anak bangsa. Pertama terkait dengan tema Hari Pangan Sedunia yang memang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober tahun 2021 hari ini, suatu momentum yang sangat penting tidak saja bagi Indonesia tetapi bagi negara-negara di dunia, karena pada tahun 1976 atas inisiasi dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia FAO yang dilakukan di Roma, negara-negara yang ada di dunia sejumlah 147 negara berkomitmen, dan dimulai tahun 1981 untuk setiap tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia, termasuk tentunya pada tahun 2021. Tema besar yang dilakukan pada tahun 2021 ini tidak terlepas pada saat ini kan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana dampak dari pandemi ini kan melanda di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan ekonomi, termasuk Indonesia sendiri sudah menyatakan sebagai bencana nasional alam, di mana tema internasional yang diusung ruang lingkupnya intinya adalah yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan produksi pertanian bahan pangan untuk penyediaan pangan yang berkelanjutan, ya, kemudian juga terkait dengan bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi nutrisi nilai gizi dalam kaidah-kaidah beragam, berimbang, ya, sehat dan aman, gitu ya. B2SA itu tadi, beragam, bergizi seimbang dan aman, untuk menghasilkan ya SDM yang sehat, SDM yang aktif, dan SDM yang produktif. Ini semua sebenarnya adalah amanat arahan dari tujuan-tujuan yang tercantum dalam SDGs itu, Pak Ujang. Saya kira itu tema besar. Itu tema besar, Ya. dunia. Ya. Kemudian diturunkan ke nasional, Ya. terus yang peringatan puncaknya di provinsi lah. Untuk Ya. tahun ini Indonesia Ya. tema besar dan di provinsi mana? Ya, jadi sepengetahuan kami biasanya dari tema besar yang bersifat global, internasional itu diturunkan ke tema-tema masing-masing negara, tidak terkecuali di Indonesia pasti tidak jauh-jauh dari bagaimana melakukan penguatan ketahanan pangan dari sisi produksi, ya, di situasi pandemi COVID, di mana ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan ruang gerak yang pasti juga mempengaruhi aktivitas di sektor pangan dan pertanian. Yang kedua memang mendorong, karena
tidak sedikit di dunia termasuk di Indonesia juga masih ada penduduk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, potensi rawan pangan dan kelaparan ya. Oleh karena itu kita merujuk lebih kecil lagi, miskin ekstrim. Ya, kemarin itu kan tidak hanya di Brebes ya, saya baca di media sosial ya, ada istilah tentang miskin ekstrim juga di Banyumas itu, Kabupaten Banyumas itu mungkin sekarang ada istilah kategori yang diupdate itu tadi ya, di mana masuk dalam kategori miskin ekstrim itu memang penduduk masyarakat yang di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh internasional, global maupun nasional, yang mungkin bisa saja karena pengaruh kemiskinan yang bersifat struktural, kultural maupun faktor-faktor yang lain gitu ya. Itu memang sempat kemarin menjadi perdebatan itu di media sosial oleh para pihak yang terkait itu. Karena di lapangan sendiri, misalnya kampung saya gitu ya, itu masuk kategori desa miskin ekstrim lah. Tapi di lapangan saya melihat orang makmur, bekerja, nggak ada orang laparan, itu bisa data yang salah. Ya, saya kira pemerintah Indonesia sekarang ini kan sudah menuju kepada satu data Indonesia ya. Jadi data yang dikeluarkan itu kan terkonsolidasi dari berbagai unit kerja pusat dan daerah gitu. Jadi barangkali itu yang saya katakan tadi. Mungkin sekarang ada peristilahan, definisi, kategorisasi yang baru. Mungkin di desa dan kecamatan Baujang belum ataupun tidak diketemukan, tapi mungkin di daerah-daerah lain yang mereka itu daya belinya menurun, akses terhadap hasil-hasil pembangunan juga memiliki keterbatasan, karena itu tadi masuk dalam kategori miskin. Terlebih Mbak Ujang ya, memang angka kemiskinan di Indonesia itu yang didistribusikan di setiap daerah itu kan beberapa tahun yang lalu sudah mulai menurun dari 2 digit sampai di bawah 1 digit. Tapi dampak pandemi COVID-19 ini juga yang mengakibatkan juga daya beli masyarakat menurun karena penurunan aktivitas ekonomi produktif, itu juga kembali meningkatkan ya tentunya angka kemiskinan di Indonesia yang dikontribusikan oleh beberapa daerah, sehingga mungkin ya muncul peristilahan tadi ya, kemungkinan ekstrim. Karena sepengetahuan yang saya pahami, yang menggunakan istilah ekstrim itu adalah perubahan ya iklim global yang bersifat ekstrim. Dan satu yang menarik, ketahanan pangan. Pangan itu kan berkaitan dengan produksi pertanian. Yeah. Artinya Brebes ini akan menjadi kawasan industri itu, tentu berpengaruh secara lokal ya, ketahanan pangan warga Brebes dari hasil pertanian. Ya, saya kira betul. Jadi penyediaan ketahanan pangan itu kan menyangkut aspek ketersediaan, menyangkut aspek distribusi ya, dan stabilisasi harga, dan menyangkut aspek pemanfaatan pangan. Di aspek ketersediaan itu dipenuhi dari produksi dalam negeri, ataupun kalau di dalam negeri itu tidak memungkinkan, itu bisa dilakukan impor gitu ya. Regulasinya memang mengatakan seperti itu. Nah, dalam hal penyediaan produksi pasti ya ke depan itu ada beberapa tantangan. Di antaranya itu adalah yang pertama, adanya alih fungsi lahan produksi pertanian ke non pertanian, karena ini sejalan dengan pertambahan penduduk. Kemudian ada pengembangan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi seperti yang dilakukan di Brebes. Oleh karena itu fokusnya adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun sinergi untuk meningkatkan intensifikasi itu ya, dari lahan yang sudah mulai berkurang ya, karena alih fungsi lahan itu cukup deras, cukup besar ya, yang terutama di Jawa, terutama di Pantura itu tadi. Sehingga dengan intensifikasi ditingkatkan produktivitasnya itu dengan ya tentunya kemudahan-kemudahan dalam akses sumber daya produksi. Yang kedua, yang berkaitan dengan prediksi tentang perubahan iklim global ya, yang tentunya ini akan mempengaruhi
tata produksi dan produktivitas. Selain alih fungsi, beberapa lahan kita juga sudah terdegradasi itu, ya, berkaitan dengan penurunan kualitas lahan dan air. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tidak terjadi di sentra pangan di Pulau Jawa, tapi ini di daerah Indonesia bagian timur terkait dengan pergerakan harga. Volatile itu yang tentunya tidak bisa diprediksi karena ada beberapa komponen, misalnya distribusi, transportasi dan sebagainya. Jadi dalam hari pangan ini urgensinya atau pesan moralnya untuk warga Brebes nih Pak. Iya, terima kasih ya. Saya kira pertanyaan yang menarik ini Pak Ujang. Jadi apa sebenarnya visi misi pesan moral diadakannya Hari Pangan Sedunia yang kebetulan jatuh setiap tanggal 16 Oktober ya, dan hari ini hari Sabtu ya tanggal 16 Oktober tahun 2021 itu Badan Pangan dan Pertanian Dunia masih mengingatkan terutama bahwa di pandemi COVID-19 di beberapa negara yang sudah diingatkan akan terjadinya krisis pangan, meskipun alhamdulillah ya dengan produksi bahan pangan di tahun 2020 Indonesia itu melewati masa krisis seperti yang diingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia. Tetapi Badan Pangan dan Pertanian Dunia juga mengingatkan tadi masih adanya masyarakat penduduk yang masuk kategori miskin, yang potensi rentan rawan pangan atau kelaparan, sehingga dibangunlah kesadaran bersama, ya, terutama nanti terkait dengan konteks bagaimana mengelola kehilangan dan pemborosan pangan, ya, food loss dan food waste itu tadi, yang mungkin nanti bisa jadi tema yang kedua diskusikan. Ya, itu pesan moralnya itu tadi, bahwa sebagian dari masyarakat kita itu masih ada yang tentunya masuk kategori masyarakat miskin, rentan akan rawan pangan, kelaparan, dan bahkan masih ada masyarakat kita terutama yang berusia di bawah 5 tahun yang masuk stunting dan wasting. Jadi kita pakai orang tua ya, kita tua-tua. Yeah. Artinya harus usia boleh tua ya, tapi semangat harus muda. Kita bumi ini adalah sesuatu yang kita wariskan ke cucu kita. Betul. Bukan milik kita. Artinya kita harus bicara ya, dalam mengelola, dalam mengelola pertanian untuk menghasilkan itu harus maksimal gitu. Ya, jadi memang itu juga pesan yang ada di SDGs itu ya, tujuan-tujuan itu tadi, bagaimana memproduksi bahan pangan itu secara berkelanjutan, karena berkelanjutan itu kan penting ya, karena ekosistem kita, sumber daya alam kita baik hayati maupun hewani kan dengan mengoptimalkan untuk kepentingan produksi itu harus dilakukan secara bijaksana, ya, tidak boleh serampangan. Terlebih misalnya pengaruh-pengaruh dari pembangunan itu kan ada kalanya menghasilkan gas rumah kaca ya. Yang emisi gas rumah kaca yang dalam persentase tertentu juga akan melakukan ataupun bisa berpengaruh terhadap perubahan iklim global, yang perubahan iklim global itu tadi baik berupa banjir, kekeringan yang panjang, itu pasti akan berpengaruh kepada aktivitas kegiatan di bidang sektor pangan dan pertanian, terutama produksi pertanian itu. Terima kasih. Demikian obrolan seputar pangan dalam rangka Hari Pangan Sedunia dengan pakarnya. Mudah-mudahan bermanfaat.